Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, teman-teman, kita mulai untuk kuliah ketiga PIK pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan minggu lalu, begitu deh, yaitu terkait dengan hal-hal apa saja yang kemudian teman-teman akan perhatikan sebelum teman-teman akan melakukan proses perancangan pabrik kimia dari awal gitu ya. Kemarin ada beberapa poin yang ada beberapa faktor yang kemudian di setiap faktor akan ada beberapa poin-poin inti yang harus teman-teman perhatikan, dan kemudian dari faktor dan poin-poin tersebut kita bisa mengkerucutkan di 2 poin utama begitu deh, bahwa untuk suatu negara begitu yang kemudian dia mempunyai sumber daya manusia yaitu teknik kimia, insinyur teknik kimia begitu ya, atau sarjana teknik kimia yang kemudian memang bisa melakukan perancangan suatu pabrik, maka insinyur teknik kimia ini akan harus memperlihatkan atau mempertimbangkan 2 faktor utama untuk dia merancang suatu pabrik kimia, yaitu yang pertama adalah kapasitasnya begitu ya, kapasitas pabrik kimia ini kira-kira perlu atau tidak begitu ya, perlu atau tidak suatu pabrik kimia ini memang didirikan di satu negara tersebut, dan yang kedua adalah berkaitan dengan ilmu bahannya. Jadi seperti apa keamanan, seperti apa proteksi, seperti apa kemudian media simpan dari bahan tersebut, maka kita selaku sarjana teknik kimia dan teman-teman sebagai calon sarjana teknik kimia harus mengetahui ilmu itu dulu begitu. Jadi insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan latihan begitu, saya akan memperlihatkan salah satu metode begitu deh ya, salah satu metode untuk melakukan penentuan kapasitas pabrik kimia itu seperti apa atau yang biasanya kita akan lakukan, yang kemudian ini nanti insya Allah akan teman-teman aplikasikan pada saat teman-teman mengerjakan TA begitu ya, pada saat teman-teman mengerjakan TA. Dan nanti setelah teori terkait dengan penentuan kapasitas pabrik, saya juga akan mengenalkan sedikit soal MSDS atau Material Safety Data Sheet, yang memang pengetahuan terkait dengan MSDS ini sangat krusial untuk teman-teman ketahui, karena di dalam MSDS itu akan memprovide semua hal gitu ya, akan menyediakan semua hal atau semua info yang teman-teman perlukan nanti yang berkaitan dengan yang ada kaitannya gitu ya dengan rancangan suatu pabrik kimia begitu. Insya Allah sebetulnya untuk teman-teman terkait dengan penentuan kapasitas pabrik akan juga teman-teman dapatkan di mata kuliah PPK 1 besok di semester akhir ya, tetapi ini saya akan mengenalkan lebih dulu begitu ya secara general, agar besok pada saat teman-teman mempelajari PPK 1 atau PPK 2 teman-teman tidak terlalu setidaknya sudah ingat begitu ya, sudah ada bekal begitu. Sama halnya juga dengan MSDS. Insya Allah MSDS secara detail nanti seperti apa klasifikasi MSDS begitu ya, itu nanti teman-teman akan pelajari di mata kuliah kesehatan kerja begitu ya, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jadi nanti saya juga di PIK akan mengenalkan kulitnya, sehingga teman-teman setidaknya sudah ada gambaran seperti apa atau arah untuk menentukan pabrik kimia begitu ya, terkait dengan kapasitasnya, dan teman-teman juga sudah mempunyai bekal terkait dengan MSDS itu tuh nanti fungsinya seperti apa begitu. Oke, kita masuk ke materi utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita insya Allah untuk hari ini akan ada 2 bagian, yaitu bagian pertama nanti terkait dengan penentuan kapasitas pabrik, dan yang kedua nanti tentang MSDS ya. Jadi kita akan masuk dulu ke penentuan kapasitas pabrik kimia, teman-teman. Oke, nah kemarin di akhir pembahasan begitu ya, berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang mempertimbangkan atau yang melatar belakangi pendirian suatu pabrik kimia di suatu lokasi, itu nanti salah satunya adalah terkait dengan kapasitas pabriknya. Nah, bagaimana caranya
kemudian pada saat kita membahas soal perhitungan kapasitas pabrik, kita akan memperhatikan 3 hal ini, teman-teman. Yang pertama adalah proyeksi kebutuhan dari produk yang akan kita dirikan pabriknya. Itu kira-kira proyeksi kebutuhannya itu berapa toh, begitu ya, di negara tersebut, atau semisal teman-teman ingin mengcover kebutuhan di negara tetangga juga bisa. Dia di sini teman-teman harus tahu seperti apa besarnya kebutuhan produk tersebut di dalam suatu lokasi, di dalam kurun waktu tertentu, begitu ya. Jadi teman-teman harus tahu proyeksi kebutuhannya dulu. Jika kemudian proyeksi kebutuhannya ini memang besar, begitu ya, setelah dilakukan analisis, ada beberapa metode memang untuk menentukan proyeksi kebutuhan ini. Nah, setelah salah satu nanti metode teman-teman aplikasikan dan kemudian ternyata mendapatkan angka proyeksi kebutuhan yang cukup besar, maka kita bisa langsung melakukan analisis yang dua sisanya, begitu. Jadi kalau bisa dikatakan analisis yang berkaitan dengan proyeksi kebutuhan produk yang di sini nih, sebentar, yang di sini, ini adalah bintangnya. Jadi kalau semisal nanti pada saat teman-teman menghitung proyeksi kebutuhan produk, kemudian dia tidak banyak, begitu ya, tidak besar atau bahkan justru proyeksinya negatif, maka sebetulnya produk tersebut di tahun analisis atau tahun perancangan itu sudah tidak perlu adanya pabrik baru, begitu ya, pabrik baru untuk mendirikan, untuk beroperasi memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kalau semisal proyeksinya ada tinggi, maka bisa dikatakan dia memiliki potensi, begitu ya, memiliki potensi untuk teman-teman bisa dirikan sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan untung dari apa namanya perancangan pabriknya tersebut, begitu. Sebentar, ini agak Oke. Oke. Bentar teman-teman, ini pentab saya terlalu bersemangat. Baik, gitu ya. Jadi ini nanti insya Allah nanti untuk yang poin yang pertama terkait dengan proyeksi kebutuhan dari produk ini nanti merupakan suatu acuan atau kajian yang paling inti untuk nanti teman-teman pertimbangkan kapasitas pabrik, begitu ya, kapasitas pabrik yang ada di apa produk yang akan teman-teman dirikan. Sebentar, Dik. Sorry. Kita matikan dulu aja pentabnya. Baik, jadi ini setelah nanti kemudian saya ulangi, maaf, proyeksinya nanti ada angkanya, maka teman-teman akan melanjutkan studi di 2 studi yang sisa. Apa saja itu, Bu? Yang kedua adalah keterkaitan dengan ketersediaan bahan baku produksinya, maaf, bahan baku produksinya ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kapasitas terpasang secara komersial. Kita akan bahas satu-satu. Kita akan bahas satu di kajian yang pertama ya, yang paling krusial, yaitu terkait dengan proyeksi kebutuhan produk. Jadi teman-teman untuk menghitung proyeksi kebutuhan produk suatu pabrik, begitu ya, teman-teman dapat menggunakan beberapa metode, begitu ya, bisa metode supply demand, bisa kemudian metode yang lain, tetapi dari sisi analisisnya yang paling mudah dan aplikatif dan kemudian real, begitu ya, karena nanti kita menggunakan data-data yang real yang ada di sumber, begitu, berdasarkan sumber yang ada, adalah kita nanti menggunakan metode yang disebut dengan metode supply and demand, begitu. Jadi metode pasok dan metode apa namanya penggunaan, begitu ya. Nah, seperti
halnya redaksional metode supply dan demand, maka teman-teman harus bisa mengetahui seberapa besar besarnya supply begitu ya. Apa kemudian pengertian dari supply seperti itu. Jadi kalau supply nanti di dalam metode supply demand berkaitan dengan menentukan atau menghitung proyeksi kebutuhan produk, kondisi atau grup supply itu nanti akan merepresentasikan kegiatan usaha atau bisnis yang dapat memasok produk gitu ya. Jadi kegiatan bisnis dan usaha ini apa saja toh yang bisa memasok suatu produk, maka di sini berdasarkan metode supply dan demand yang termasuk supply itu adalah kalau misalnya nanti karena memang kita kalau bikin pabrik kan skalanya nasional ya teman-teman. Jadi pabrik itu tidak secara skala menengah ke bawah atau mikro begitu, karena kalau pabrik kimia dibuat secara mikro juga bisa untung, tetapi nanti lebih terkendala di harga instalasi alatnya. Biasanya kalau kita ingin melakukan atau melaksanakan pabrik kimia atau merancang pabrik kimia secara komersial, biasanya dia skalanya besar dan skalanya juga secara nasional, sehingga nanti produk-produk yang akan teman-teman hasilkan di pabrik kimia tersebut bisa teman-teman distribusikan ke seluruh pelosok negeri begitu ceritanya. Atau bahkan skalanya internasional, teman-teman bisa lakukan dia secara kita bisa ekspor produk kita begitu deh. Jadi kegiatan supply tadi saya ulangi, dia adalah mempresentasikan kegiatan atau kegiatan usaha atau bisnis yang bisa memasok begitu ya, bisa memasok produk. Sehingga supply di sini ada dua jenis, yaitu terkait dengan impor. Jadi produk kan kalau kegiatan masuk berarti kan kita masukkan bahan dari dalam gitu, masukkan produk dari luar negeri ya, itu disebut dengan impor. Dan kalau misal kegiatan pemasokan itu terjadi di dalam negeri, maka itu disebut dengan produksi industri. Jadi untuk supply ada dua hal ini, yaitu impor dan produksi industri. Kemudian istilah yang kedua di metode supply and demand adalah demand. Jadi kalau demand, kalau supply tadi mempresentasikan kegiatan usaha bisnis yang dapat memasok produk, sebaliknya kalau demand ini merepresentasikan kegiatan atau usaha bisnis yang prosesnya akan memanfaatkan produk gitu, memanfaatkan produk menjadi suatu hal yang lain. Jadi kalau supply tadi impor dan produksi industri, kalau kegiatan demand ini nanti melingkupi ekspor dan konsumsi secara nasional. Jadi ada 4 poin terkait dengan untuk menghitung proyeksi kebutuhan produk yang harus teman-teman tahu dulu begitu ya datanya, yaitu impor, produksi industri, ekspor, dan konsumsi nasional. Jadi ada 4 hal itu yang harus teman-teman pastikan ada angkanya tidak, begitu ya, ada angkanya tidak. Karena kalau ekspor impor belum tentu ada, maaf, produksi ekspor itu belum tentu ada, Dik. Jadi semisal nih kita ingin bikin pabrik kimia X begitu ya, pabrik kimia X yang mana kita selaku Indonesia mengimpor pabrik X tersebut, zat X tersebut dari luar negeri. Dan kita juga menggunakan zat X tersebut untuk aplikasi membuat zat kimia fungsional begitu. Tetapi zat X ini tidak diproduksi begitu, tidak diproduksi di Indonesia begitu. Itu jadi menjadi juga salah satu latar belakang kenapa kita mau mendirikan pabrik tersebut begitu. Nah, kalau biasanya tidak ada produksi industri skala nasional, maka otomatis tidak ada ekspor. Gitu ya, tidak ada ekspor yang dilakukan oleh Indonesia begitu, karena ya memang nggak ada produksinya. Kita hanya ngimpor dan kita hanya menggunakan, mengkonsumsi begitu ya, maka besarnya ekspor biasanya nggak ada begitu, Dik. Jadi keempat ini, poin ini teman-teman harus pastikan dulu begitu ya, ada datanya atau tidak. Yang bisa tidak ada, yang bisa tidak ada angkanya itu adalah produksi dan ekspor. Nanti saya akan tampilkan salah satu contoh gimana caranya buat gitu ya. Oke, lanjut. Jadi di sini untuk menghitung, jadi saya sudah sampaikan, untuk menghitung kebutuhan produk di masa depan, perlu dilakukan analisis proyeksi dari data real yang sudah ada di masa sekarang atau di masa lampau. Jadi teman-teman, yang namanya prarancangan pabrik itu kan kita ngerancangnya tahun ini begitu ya. Tetapi prarancangan tersebut akan teman-teman
gunakan atau teman-teman aplikasikan di beberapa tahun ke depan. Biasanya idealnya adalah di 5 tahun ke depan setelah prarancangan itu dibuat. Begitu. Jadi kalau semisal ini tahun 2022, minimal 2027 baru rancangan teman-teman itu bisa teman-teman gunakan. Nah, itu juga akan menyesuaikan nih proyeksi kebutuhan ini, tidak teman-teman akan hitung untuk tahun 2022 atau tahun sekarang. Tetapi kebutuhan produk yang harus teman-teman hitung adalah di tahun pabrik itu akan berdiri, yaitu di tahun 2027 minimal. Begitu, sehingga untuk bisa tahu berapa tuh sebetulnya kebutuhan di tahun 2027 atau tahun pelaksanaan prarancangan begitu ya, maka teman-teman perlu data begitu ya, perlu data dari data tahun ini, data tahun-tahun sebelumnya, untuk nanti kemudian kita bisa proyeksikan atau kita bisa menganalisis seperti apa toh besarnya. Begitu. Jadi dari keempat poin ini, dari impor, produksi, ekspor, konsumsi, itu nanti teman-teman harus menyediakan data bisa runtutan tahun begitu, dia tidak harus 2022, yang penting dia urut begitu ya. Jadi nanti ada dari BPS, nanti saya akan sampaikan. Caranya juga insya Allah nanti saya akan sampaikan. Nanti di situ kalian bisa menyediakan seperti apa datanya begitu. Oke, jadi 5 tahun begitu ya. Jadi catatan di sini adalah minimal 5 tahun teman-teman akan punya data begitu ya, punya data 5 tahun, bisa memproyeksi 5 tahun ke depan untuk proyeksi kebutuhan produk. Oke, selanjutnya terkait analisis proyeksi kebutuhan produk, maka teman-teman akan mencari data impor, ekspor, produksi dan konsumsi secara rutin yang dipublikasikan oleh suatu badan di Indonesia terkait dengan laporan data impor, produksi, ekspor dan kemudian konsumsi itu secara rutin dilaporkan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi teman-teman bisa melakukan browsing data di BPS begitu untuk mencari keempat data ini. Nah, kemudian BPS secara badan begitu ya, secara lembaga biasanya menyajikan data produk itu berdasarkan kode HS-nya atau Harmonized System. Jadi suatu produk tidak hanya bahan kimia, tetapi seluruh bahan yang nanti kemudian menjadi komoditas ekspor ataupun impor, teman-teman, dia akan punya kode yang digunakan secara global untuk komoditas ekspor impornya. Jadi contohnya Contohnya plastik, gitu ya, plastik polipropilen. Polipropilen ini dia secara global gitu ya, secara global dia punya kode yang bisa diidentifikasi untuk proses ekspor impor plastik propilen ini, baik dari Indonesia ke Malaysia atau dari Malaysia ke Thailand, dari Thailand ke Indonesia lagi begitu. Jadi sirkulasi perekonomian atau sirkulasi jual beli suatu komoditas bahan kimia secara multi negara atau bahkan secara global itu nanti kodenya diharmonisasi atau kodenya distandarkan yang nanti kita sebut dengan kode HS. Nah, gimana caranya melihat kode HS nanti saya akan sampaikan, saya akan praktekkan. Jadi nanti di laporan BPS itu akan menyajikan secara website begitu ya. Secara website teman-teman bisa mencari produk berdasarkan kode HS atau berdasarkan tahunnya atau berdasarkan dari kategori sirkulasinya, apakah impor ataukah ekspor begitu. Nah, lalu kemudian poin yang keempat adalah jika semisal teman-teman mendapatkan data terkait dengan komposisi supply dan demand-nya itu semakin lengkap, maka proyeksi nanti akan semakin presisi. Maksudnya, jika semisal teman-teman mendapatkan data impor ekspor dari tahun 2021 semisal, karena kan 2022 belum selesai ya. Dari 2021 teman-teman punya sampai tahun 2001 begitu. Jadi kan teman-teman punya 20 data begitu ya, dari data 2001 sampai data 2021. Punya 20 data. Nah, semakin banyak teman-teman punya data, maka semakin presisi nanti analisis proyeksinya.
Tetapi kalau semisal nanti teman-teman kemudian kok agak kesusahan ya, maka asal dia urut begitu ya. Jadi nanti asal dia urut, teman-teman hanya semisal punya dari data 2021, maka minimal datanya adalah kalau saya 10 tahun begitu ya. Kalau saya 10 tahun. Tetapi kalau semisal dia malah justru dibuat 10 tahun ke belakang kok malah fluktuatif, maka minimal 5 begitu ya. Minimal 5 tahun ke belakang gitu ya, 5 tahun urut. Semoga ini sudah oke, pentapnya oke. Jadi di sini nanti kalau bisa, oh maaf deh, ini agak error apa ya? Oke, bismillah. Jadi ini nanti 5 tahun ya, 5 tahun urut begitu ya, 5 tahun secara berurutan. Nanti saya tulis ya, kalau semisal pentapnya ada. Oke, begitu. Jadi nanti kemudian seperti apa kemudian setelah teman-teman memprovide data begitu ya. Setelah teman-teman memprovide data baik impor, ekspor, produksi, konsumsi, nanti teman-teman lakukan regresi linear. Setelah melakukan regresi linear, teman-teman akan menentukan atau tahu persamaan garis hubung antara antara impor dengan tahun, antara ekspor dengan tahun, antara produksi dengan tahun, dan antara konsumsi dengan tahun. Nah, dari persamaan garis tersebut, teman-teman lakukan perhitungan di tahun mulai produksi. Jadi di sini adalah tahun 2007. Nanti kita akan latihan, teman-teman, tapi saya selesaikan dulu teorinya ya. Nah, nanti dari sini, setelah nanti teman-teman melakukan analisis proyeksi, nanti teman-teman akan menghitung begitu ya, menghitung berapa toh kebutuhannya dari pengurangan antara demand dikurangi supply. Nah, dari sini nanti teman-teman akan tahu angkanya. Kalau angkanya besar, masuk ke analisis yang kedua. Gitu ya, analisis yang kedua yaitu berkaitan dengan ketersediaan bahan baku. Jadi seperti yang kita bahas di minggu lalu juga, Dek, bahwa bahan baku itu kan ada 3 acuan ya, tiga golongan. Yang pertama adalah benar-benar bahan baku alami yang kita langsung berasal dari sumber daya alamnya, begitu ya, bisa langsung dari sumber bahan bakunya. Atau yang kedua adalah bahan kimia dasar, jadi itu adalah bahan baku dari SDA yang sudah diolah sedikit agar dia bisa kita turunkan ke beberapa tingkatan produk gitu ya. Jadi ada bahan kimia dasar dan satu lagi adalah bahan kimia intermediate. Nah, produk nih atau pabrik yang akan teman-teman dirikan kan mesti memerlukan begitu ya, memerlukan dia berasal begitu ya, dia berasal dari suatu bahan baku tertentu. Nah, ketersediaan bahan baku ini juga perlu kita tinjau begitu deh. Jadi contoh kemarin saya mencontohkan adalah etilen ya, pabrik etilen. Pabrik etilen kita bisa dirikan kalau semisal bahan bakunya ada. Bahan bakunya apa, Bu? Oh, etana C2H6. Jadi teman-teman harus mengetahui nih kelimpahan etana C2H6 ini di dunia begitu ya, agar nanti kita bisa gunakan sebagai bahan baku produksi etilen. Jadi teman-teman harus tahu berapa besarnya bahan bakunya. Nah, ini juga yang kita akan tinjau di poin pembahasan yang kedua, yang mana teman-teman akan perlu data begitu ya, perlu data. Yang pertama, kalau semisal nanti bahan bakunya berasal dari sumber daya alam, contohnya tadi kalau pabriknya etilen, bahan bakunya kan dari etana ya. Etana kan kita bisa eksplorasi langsung dari sumur bor begitu ya, dari sumur minyak bumi begitu. Maka teman-teman bisa hitung kelimpahan bahan bakunya di alam. Jadi kalau semisal bahan bakunya berasal dari sumber daya alam, maka teman-teman bisa hitung kelimpahan bahan bakunya. Contohnya kalau semisal teman-teman mau bikin semen dari batu kapur gitu ya, maka batu kapur kan bukan hasil pabrikan begitu ya, teman-teman. Dia berasal langsung dari batu kapurnya. Jadi kalau semen kita butuh kapur, dan yang mana kapur ini teman-teman beli dari batu kapur, teman-teman eksplorasi dari batu kapur, maka teman-teman harus menghitung kelimpahan batu kapur itu tuh berapa ton. Begitu. Sama halnya juga untuk bikin kertas, Dik. Bikin kertas, teman-teman kan ambilnya kan dari pulp ya. Pulp itu didapatkan dari
batang pohon, maka teman-teman bisa menghitung berapa tuh besarnya batang pohon atau kelimpahan batang pohon yang nanti kemudian untuk jadi pulp begitu. Juga sama halnya untuk gula begitu, Dik. Jadi kalau gula teman-teman ambil dari tetes tebu, yang mana tetes tebu ini kemudian tidak ada pabrik penghasilnya begitu ya, maka teman-teman bisa ambil langsung dari tebunya. Maka kelimpahan berapa batang tebu yang akan teman-teman jadikan gula itu juga harus teman-teman hitung. Di posisi nomor 2 ini ya, posisi ketersediaan bahan baku. Nah, kalau semisal bahan bakunya berasal langsung dari alam. Jadi teman-teman hitung kelimpahannya. Tapi kalau semisal bahan baku teman-teman itu merupakan bahan kimia dasar atau kemudian bahan kimia intermediate yang mana memang ini adalah hasil pabrik ya. Jadi hasil pabrik sebelumnya. Contoh, mau bikin gipsum. Gipsum kan CaSO4 ya, CaSO4. Dia dari CaOH 2 kali dan H2SO4. H2SO4 dan CaOH ini sama-sama bahan kimia dasar, teman-teman. Jadi yang mana kita bisa beli dari pabrik penghasil CaOH 2 kali dan kita bisa ambil dari pabrik penghasil H2SO4 begitu. Nah, kalau dua-duanya begitu ya, kalau dua-duanya berasal dari hasil pabrik berarti atau pabrikan begitu ya teman-teman, pabrikan, maka data untuk mendukung ketersediaan bahan baku teman-teman perlu data kapasitas pabriknya begitu ya, pabrik penghasil bahan baku tersebut. Jadi contohnya kayak gipsum tadi, maka karena punya dua bahan kimia ya, punya dua bahan baku utama yaitu CaOH 2 kali dan H2SO4, maka teman-teman perlu data berapa kapasitas pabrik penghasil CaOH 2 kali, apa saja pabriknya, berapa kapasitasnya, dan berapa kapasitas H2SO4, nama pabriknya, dan kapasitasnya. Begitu. Oke, jadi perlu data lengkap itu, nanti kemudian yang kita jadikan acuan untuk berapa toh ketersediaan bahan baku itu adalah total dari kapasitas pabrik penghasil bahan kimia atau yang dianalisis proyeksi kan teman-teman akan melakukan analisis regresi kalau ketersediaan bahan baku teman-teman cukup menjumlahkan saja begitu. Oke, ini sudah. Lalu kemudian proyeksinya tahu, kemudian total bahan bakunya tahu. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan kapasitas terpasang komersial. Jadi semisal nih teman-teman mau bikin gipsum tadi, gipsum secara ideal biasanya kan sudah ada pabrik gipsum yang sudah berdiri, intinya begitu. Kita perlu data itu teman-teman, karena apa? Untuk menghitung kapasitas baru, kita perlu mempertimbangkan kapasitas terpasang komersial produk itu yang sudah lama berdiri. Karena nanti menjadi referensi begitu, Dek, menjadi referensi bahwa ternyata secara realita begitu ya, secara realita dengan range kapasitas yang sudah berdiri ini, maka pabrik akan mengalami keuntungan. Jadi kalau semisal kita tidak mempertimbangkan kapasitas terpasang komersial, kalau semisal kita nggak mempertimbangkan ya, contoh nih, nanti teman-teman analisis sedemikian rupa, ternyata proyeksi kebutuhan di dalam suatu zat begitu ya, zat X yang semisal kita pengen produksi, dia 2 juta ton, semisal proyeksi kebutuhan kita 2 juta ton. Lalu kemudian bahan bakunya melimpah di Indonesia, Bu, 4 juta. Maka kan 4 juta, kemudian kita butuhnya 2 juta, kan maka kita bisa mendirikan 2 juta. Kapasitasnya juga 2 juta ton per tahun. Nah, tetapi di luar sana, begitu ya, di luar negeri, pabrik produksi X itu hanya berjalan begitu ya, hanya berjalan di range 50.000 sampai 300.000 ton per tahun, misal seperti itu. Jadi kalau proyeksi kita di 2 juta, padahal range kapasitas terpasangnya hanya di 50.000 sampai 300.000 itu tadi, kita paksakan di 2 juta, bisa ada kemungkinan begitu teman-teman terjadi over budget, begitu ya, terjadi over budget terkait dengan perancangannya. Sebaliknya, Dek, kalau semisal kita punya proyeksi, begitu ya, kita punya proyeksi kebutuhan setelah dihitung, ternyata kok zat X ini butuhnya cuma 30.000, cuma 30.000. Padahal kapasitas terpasang komersialnya ada di tadi 300.000 sampai 50.000 sampai 300.000 ya.
Nah, kalau proyeksi kita lebih sedikit begitu ya, lebih sedikit, maka kita bisa lakukan upscaling. Jadi 30.000 ini berpotensi kita rugi begitu ya. Kalau misal kita pasang hanya di kapasitas 30.000 saja. Karena kapasitas terpasang minimalnya itu di 50.000, maka kemungkinan besar pabrik itu akan rugi. Karena apa? Realnya di 50.000 sudah mengalami keuntungan. Jadi kalau di 30.000 masih banyak spekulasi begitu ya. Masih banyak spekulasi, bisa jadi nanti kita terlalu rugi. Baik untuk nanti dari sisi pengadaan alat, baik dari sisi penjualan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau semisal 2 juta tadi ya, kalau semisal nanti hasil proyeksi kita 2 juta, padahal range kapasitas terpasang komersialnya di 50.000 sampai 300.000, maka idealnya teman-teman hanya bisa mendirikan di 300.000 saja. Karena untuk jaga-jaga begitu dia menjadi referensi begitu ya, untuk jaga-jaga bahwa pabrik kita itu kan pengennya untung, tidak pengennya rugi begitu ya. Jadi kita bisa dirikan di 300.000. Tetapi kalau semisal sebaliknya tadi, kalau semisal hasil proyeksi kita hanya di 30.000, sedangkan kapasitas terpasang komersialnya tercatat di 50.000 minimal, maka 30.000 ini kita analisis ulang. Kira-kira bisa nggak kita tambahkan kapasitasnya begitu ya? Kita tambahkan kapasitasnya menjadi 50.000. Jika semisal bisa, maka kapasitasnya memang bisa didirikan di 50.000. Nanti sisa 20.000-nya kita bisa lakukan ekspor, nanti kita lakukan analisis tambahan negara-negara mana yang memang masih mengekspor produk yang kita buat tersebut. Begitu, Dik. Jadi cukup banyak apa ya untuk analisisnya ya berkaitan dengan kapasitas produk. Begitu, jadi ada 3 analisis. Yang pertama adalah proyeksi kebutuhan dari produk, kemudian yang kedua adalah ketersediaan bahan baku produksi, yang ketiga adalah kapasitas, mengetahui daftar kapasitas pabrik terpasang secara komersial. Begitu. Jadi itu analisis teorinya. Jadi nanti log chartnya adalah seperti ini ya, jadi teman-teman tahu proyeksinya dulu, kemudian tahu ketersediaan bahan bakunya berapa, kemudian tahu kapasitas pabriknya itu nanti dia berapa yang sudah dipasang secara komersial, maka dari 3 hal ini teman-teman bisa langsung menentukan kapasitas pabrik yang baru. Gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebelum masuk ke contoh soal, mungkin terkait dengan teori, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, kenapa ya dia jadi berenergi begini pendek saya. Oke, jika tidak ada, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi kita ingin menentukan proyeksi metil, produksi metil asetat di tahun 2030. Sebentar, teman-teman. Oke, ini saya hapus dulu ya, karena ini bukan data yang diberikan. Oke, jadi ini ceritanya, kasusnya adalah teman-teman ingin mendirikan pabrik metil asetat, begitu ya, metil asetat. Nah, apa Bu yang kemudian kita harus cari begitu ya, cari untuk menentukan proyeksi metil asetat seperti yang tadi saya sampaikan ya, Dik, bahwa analisis yang pertama yang akan teman-teman cari itu adalah data impor, data terkait dengan data supply demand-nya ya, data impor, data ekspor, dan kemudian data produksi serta data konsumsi. Sebentar. Data produksi dan data konsumsi negeri, apa namanya dalam negeri.
Nah, ini kebetulan saya mendapatkan semua data ini di BPS ya, Dik. Jadi alhamdulillah ada datanya di BPS. Begitu. Nah, di sini seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman. Jadi contohnya saya coba cek bps.go.id Exim kalau saya nggak salah. Semoga bisa dibuka. Oke. Jadi untuk tahu data ini impor metil, data impor ekspor dulu ya, data ekspor impornya. Data ekspor impornya teman-teman bisa dapatkan dari data BPS. Untuk datanya kalian bisa cari di website ini di bps.go.id strip exim ya, atau ekspor impor disingkat begitu. Nah, di data sini, di data BPS, di lamannya websitenya BPS ini, dia akan menampilkan data seperti ini ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa BPS akan menghitung, akan melakukan sortir data ekspor impornya berdasarkan 3 hal, yaitu berdasarkan pelabuhannya. Itu. Jadi kalau berdasarkan negara, kita nanti langsung masuk. Oke, kita semisal masukkan bulannya juga begitu. Nanti negaranya kita langsung masukkan Indonesia semisal ekspor ya. Nanti kita proses. Maka kalau kita berdasarkan negara, nanti nilai ekspor itu akan bak begitu teman-teman, atau totalnya. Padahal kita kan ingin tahu padahal kita ingin tahunya kan metil asetat saja begitu ya, metil asetat saja. Jadi itu kurang relevan. Apalagi juga berdasarkan pelabuhan, dia juga kurang relevan. Sehingga yang paling pas memang sortirnya adalah berdasarkan kode HS. Seperti yang saya sampaikan tadi, kode HS itu adalah harmonisasi sistem code begitu ya. Jadi di sini kode HS suatu komoditas ekspor impor itu sudah ada labelnya sendiri-sendiri begitu, sudah ada labelnya sendiri-sendiri. Sehingga kita harus tahu kode HS dari namanya metil asetat itu berapa. Nah, ini untuk di BPS akan ada 2 pilihan untuk pemilihan kode HS, yaitu HS 2 digit atau full HS. Kita pilih full HS-nya saja. Nah, nanti di sini kode HS-nya kita bisa cari. Kalau saya memang tidak ada patenan yang cukup apa ya, cukup asli begitu. Jadi kalau saya mencari kode HS, tinggal kita cari googling aja, insya Allah nanti ada. Jadi HS code gitu, HS code metil asetat ya, asetat. Oke. HS code untuk metil asetat di sini kita bisa cari beberapa hal yang pas begitu ya, yang pas dulu. Begitu. Jadi di sini akan ada beberapa deskripsi begitu teman-teman, beberapa deskripsi metil asetat. Jadi kadang-kadang ada banyak jenis produk metil asetat. Jadi yang pertama ada metil kloroasetat, ada frukton dari 1,3, diaksol 2, asetik acid dan etil dan kawan-kawan. Nanti teman-teman bisa lihat data metil asetat yang lebih pas yang akan teman-teman gunakan begitu. Jadi di sini kita tahu range-nya saja, tahu range-nya, dia ada di 2915 kodenya ya. Jadi di sini 2154030, terus data yang kedua adalah 2152990, lalu di sini 2153990, maka di sini kita bisa dapatkan angka datanya bahwa metil asetat dan turunannya itu ada di kelompok 2915.
Jadi di sini kode HS-nya teman-teman bisa hitung, kita bisa tulis begitu ya, kita bisa tulis 215 000, nanti di sini kita bisa cari yang metil asetat itu yang sebelah mana begitu ya. Oke, sebentar di sini etil asetat. Kita contohnya etil asetat saja, nanti bisa dicari sesuai dengan angkanya. Ini 2020, pelabuhannya kita bisa kosongi, negaranya kita bisa cari Indonesia begitu ya. Oke. Kita proses dulu. Nah, dari sini begitu. Ini harus diisi. Jadi ini datanya begitu, data untuk etil asetat begitu ya. Nanti cara masukinnya adalah seperti ini. Saya sudah melakukan recap begitu ya, recap untuk impor dan ekspor dari BPS. Datanya adalah segini untuk 2014 sampai 2019. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, semakin teman-teman punya data untuk supply demand, dalam hal ini adalah impor, ekspor, produksi, konsumsi nih, semakin banyak range tahunnya begitu ya. Jadi semakin banyak nomor lapisannya akan semakin detail begitu ya, semakin detail presisi nanti kalian menganalisisnya begitu. Jadi kalau semisal tidak bisa 10, maka minimal adalah 5 begitu ya. Minimal adalah 5 data yang bisa teman-teman provide di sini agar nanti grafiknya bagus begitu ya, agar nanti grafiknya bagus begitu. Nah, nanti sudah, jadi ini adalah data untuk contoh untuk latihan sekarang, gitu ya. Nanti teman-teman saya akan juga minta secara berkelompok mencari prediksi, begitu ya, prediksi kebutuhan pabrik, begitu ya, kapasitas pabrik nanti dengan produk yang berbeda. Nanti insya Allah saya akan berikan penugasan secara berkelompok. Jadi datanya insya Allah sudah semua ya. Nah, di BPS biasanya yang akan kita sering gunakan itu atau yang sering kita jumpai di BPS adalah fix itu adalah impor ekspor, teman-teman. Impor ekspor. Tetapi kalau produksi dan konsumsi biasanya kalau semisal memang pabriknya itu tidak komoditas utama, dalam hal ini produknya tidak mainstream begitu ya. Kalau produknya tidak mainstream, biasanya BPS tidak melakukan pengeluaran laporan secara bertahap spesifik di produk itu begitu. Jadi kalau semisal tidak, maka produksi ini bisa teman-teman saya tambahkan di sini dengan catatan ya, dengan catatan aja. Karena pentap saya agak error di sini. Jadi data produksi bisa teman-teman dekati dengan listing gitu ya, dengan listing pabrik gitu ya, nama pabrik penghasil produk gitu ya, produk dalam hal ini adalah metil asetat di Indonesia, lengkap dengan yang namanya kapasitasnya. Gitu. Ya, jadi kalau semisal di BPS ada langsung masukkan. Biasanya kalau di BPS ada dia tidak mengalami perubahan begitu ya, karena memang BPS secara detail dia hanya memasukkan begitu ya, memasukkan total produksi pabrik-pabrik yang ada di Indonesia begitu. Jadi 150.000 ya, 150.000 semua begitu. Kecuali kalau ada indikasi semisal 2014 150.000, 2015 juga 150.000. Tetapi nanti di 2017 jadi 100, berarti ada 1 atau 2 pabrik yang gulung tikar atau dia shutdown selama 1 tahun begitu. Jadi ada beberapa kendala di situ. Jadi kalau semisal tidak fluktuatif, tidak sama, bisa jadi adanya shutdown atau bahkan kalau nambah berarti ada tambahan pabrik baru begitu. Itu aja sih sebetulnya. Lalu kemudian di sini ini 40 ya, maaf.
Kemudian di sini data konsumsi itu juga ada di BPS. Jadi biasanya memang dia sangat sangat krusial. Nah, kalau semisal data konsumsi teman-teman tidak mendapatkannya di BPS, maka caranya bisa didekati dengan aplikasi produknya. Jadi data konsumsi bisa dianalisis dengan pendekatan aplikasi produk. Contohnya gimana, Bu? Contohnya adalah pabrik sampo, gitu ya. Teman-teman ingin mendirikan pabrik sampo dan teman-teman ingin tahu seperti apa proyeksi kebutuhannya, proyeksi konsumsinya begitu ya, proyeksi konsumsi sampo di tahun semisal 2001. Ini berapa? Sebentar, saya izin untuk membesarkan ya, biar teman-teman cukup kelihatan. Nah, di sini. Jadi, seperti apa besarnya konsumsi sampo. Nah, ternyata di BPS nggak ada, Bu, laporan konsumsi sampo di beberapa tahun ke belakang ini nggak ada. Maka teman-teman bisa lakukan data ini. Teman-teman melakukan pendekatan aplikasi produk. Jadi contoh, sampo kan teman-teman gunakan, kita gunakan untuk ya sebagai kosmetika, alat mandi begitu ya. Yang mana memang digunakan oleh seluruh warga Indonesia. Jadi konsumsi ini teman-teman bisa dekati begitu ya dengan cara cari data jumlah penduduk gitu ya di Indonesia tahun 2021, kemudian teman-teman cari rata-rata penggunaan shampoo itu per orang per hari. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan data rata-rata, mendapatkan data konsumsi, jadi dapatkan sehingga nanti mendapatkan data konsumsi sampo di Indonesia per tahun, gitu ya, per tahun. Jadi seperti itu. Jadi kalau semisal data konsumsi sampo yang di BPS, jelas kalau di BPS atau di data BPS, dia akan memiliki data jumlah penduduk di Indonesia, tidak mungkin tidak ya hasil dari sensus begitu teman-teman. Jadi data jumlah penduduk di Indonesia ini teman-teman bisa lakukan gunakan data itu, semisal jumlah rakyat di Indonesia 13 juta, semisal seperti itu ya, tuh agak 13 juta. Kemudian hasil analisis kita menggunakan penduduk. Itu nanti dari analisisnya untuk penggunaan sampo rata-rata adalah 3 ml per 2 hari per orang gitu ya. Jadi dari sini kita bisa hitung berapa toh sebetulnya konsumsi samponya begitu ya. Jadi di sini konsumsi samponya kita bisa hitung begitu, Dik. Jadi dari 13 juta orang ini kita kali dengan 3, karena dia hanya 2 hari, padahal kemudian 1 tahun itu adalah 365 hari, maka ini kita tinggal kali 365 kita bagi 2. Begitu, jadi 173 ya, 173 misal seperti itu. Sehingga nanti di sini adalah mililiter per tahun. Sehingga teman-teman bisa hitung, oh ini adalah kiloliter ya kiloliter per tahun. Gitu. Jadi bisa didekati seperti ini, teman-teman. Kalau semisal BPS-nya tidak ada datanya, karena sekali lagi memang display laporan konsumsi di BPS itu biasanya komoditas bahan yang mainstream. Jadi contoh alkohol itu ya alkohol saja, etanol saja. Tapi kalau sudah turunannya, seperti kalau semisal asam asetat ada laporannya. Tetapi ini kalau sudah turunannya yaitu asetat, maka dia akan lebih jarang dijumpai di laporan BPS, sehingga teman-teman bisa lakukan pendekatan ini ya berdasarkan aplikasi produknya. Jadi kalau di metil asetat nanti teman-teman bisa googling nih, bisa cari seperti apa aplikasi metil asetat itu di Indonesia itu mau buat apa? Oh, mau buat polimer, Bu, misal seperti itu. Maka polimer apa nih yang bisa dibuat di
dengan menggunakan metil asetat. Oh, semisal mau bikin gelas, Bu. Nah, gelas itu nanti kan produksinya bisa kita cari, begitu, Dek. Jadi seperti itu untuk nanti apa ya, tantangan atau variasi pendekatan berkaitan dengan data konsumsi dan produksi yang berkaitan untuk menghitung proyeksi kapasitas. Jadi bisa saya sampaikan, saya simpulkan bahwa data impor ekspor itu nanti teman-teman bisa mudah mencarinya di data BPS, tetapi produksi dan konsumsi ini memang agak sedikit jeli begitu ya, memerlukan jika semisal memang teman-teman tidak atau ingin menghasilkan produk kimia yang tidak mainstream. Sehingga perlu beberapa pendekatan. Yang pertama, kalau produksinya kalian bisa list begitu ya, teman-teman bisa list apa saja toh pabrik penghasil produk yang sama tuh di Indonesia itu seperti apa. Jadi dalam negeri ya, di dalam negeri itu seperti apa. Sedangkan kalau dari sisi konsumsinya, kalau di BPS nggak ada, teman-teman bisa lakukan analisis pendekatan aplikasi produknya. Contohnya nanti yang di sampo tersebut, kayak di sampo ini gitu. Oke, jadi datanya sudah. Lalu ini untuk supply demand untuk yang baris yang ke atas ya. Kemudian data selanjutnya yang harus teman-teman provide itu adalah data apa tadi, ketersediaan bahan baku. Nah, karena metil asetat secara reaksi itu adalah reaksi esterifikasi dari metanol dan asam asetat, yang mana memang metanol dan asam asetat itu bukan bahan baku yang berasal dari sumber daya alam ya, yang mana memang kita tidak hitung kelimpahannya, tetapi metanol dan asam asetat itu adalah hasil pabrikan begitu, sehingga kita akan mencari data kapasitas produksi kedua bahan tersebut. Jadi pabrik penghasil metanol itu namanya pabrik apa, kemudian kapasitasnya berapa. Di sini saya mendapatkan dua pabrik, yaitu PT Metanol Kaltim, dia 450.000 ton, sedangkan PT Asidatama dia juga menghasilkan metanol di 350.000, semisal seperti itu. Lalu ada juga pabrik penghasil asam asetat, karena di sini bahan bakunya dua kan ya, Dik. Bahan bakunya dua, yaitu metanol dan asam asetat. Jadi teman-teman juga perlu tahu data pabrik penghasil asam asetat beserta kapasitas produksinya. Jadi di sini ada Chandra Asri dan Asidatama. Ini 800.000 dan 500.000. Jadi di sini 1.300.000 dan di sini ada 800.000 ya. Oke. Lalu kemudian data yang ketiga ini adalah data kapasitas komersial, gitu ya, komersial produksi komersial di sini. Nah ini nama pabrik ya. Oke, jadi di sini kita punya contohnya adalah pabrik XYZ begitu ya. Nah, kalau semisal data produksi itu diambil dari BPS, biasanya data ini seperti yang saya sampaikan, ini adalah data total dari hasil pabrik begitu ya, pabrik penghasil metil asetat yang ada di dalam negeri, Nah, di sini teman-teman untuk pabrik kapasitas terpasang komersial, untuk di kasus yang ini saya blok warna yang belum warna padi ungu ya. Oke, jadi yang ada di sini. Aduh. Oke, yang ada di sini pabrik catatannya untuk yang di pabrik penghasil metil asetat atau pabrik komersial terpasang ya. Ini jadi pabrik komersial. Ya, pabrik komersial. Ini bisa teman-teman cari PT 5678. Ini adalah misal di sini PT A, PT B, PT C, PT D begitu. Misal dapatnya 100.000, di sini 40.000, di sini 35.000, di sini 20.000. Nah, PT ABCD ini jika semisal ini adalah pabrik metil asetat, pabrik
metil asetat dari luar negeri, itu bisa teman-teman gunakan. Jadi yang seperti yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada perbedaan antara blok hijau di sini dan blok ada di sini. Nah, apa Bu bedanya? Bedanya adalah di sini ya, Dik ya, bahwa untuk menghitung kapasitas data kapasitas terpasang komersial, teman-teman tidak hanya meninjau dalam negeri, tetapi teman-teman bisa meninjau kapasitas pabrik tersebut di luar negeri, begitu ya, di luar negeri. Tetapi kalau yang hijau nih, yang data produksi ini harus dalam negeri, begitu ya. Jadi data produksi harus dalam negeri, tetapi list pabrik komersial yang terpasang ini bisa dari dalam atau bisa dari luar negeri. Itu catatannya. Jadi saya tambahkan yang ketiga, jadi data produksi dianalisis supply demand adalah data produksi dalam negeri, begitu ya, produksi dalam negeri saja. Tetapi kalau misal nanti kemudian teman-teman ingin mencatat lalu kemudian list pabrik terpasang komersial, begitu ya, komersial, ini adalah bisa mengambil referensi dari dalam negeri ataupun luar negeri. Karena di sini bisa jadi apa temuannya pabrik yang sudah berdiri begitu, yang sudah berdiri di dalam negeri itu terlalu besar begitu, padahal di luar negeri sana ada yang kecil, padahal nanti kan kita ingin mencari seperti apa atau kapasitas terpasang minimal sama kapasitas terpasang maksimalnya menjadi poin pertimbangan begitu ya, poin pertimbangan untuk nanti kapasitasnya. Oke, jadi ini adalah data yang harus teman-teman provide dulu ya, Dik, sebelum nanti kita hitung. Jadi data impor, data ekspor di 10 tahun terakhir kalau bisa, tapi minimal ya 5 tahun terakhir. Atau kalau misalnya nggak terakhir juga nggak apa-apa ya, Dik, ya. Dia harus urut asal. Jadi kalau misal teman-teman punya 2009, ya kalau ada 2009 maka harus urut 2010, 11, 12, 13 begitu. Jadi harus urut. Kemudian yang selanjutnya adalah data produksi dan data konsumsi. Itu untuk menghitung analisis supply dan demand untuk stage yang pertama. Lalu yang level kedua berkaitan data ketersediaan, ini adalah yang pink, yaitu data pabrik penghasil metanol dan karena ini kebetulan pabriknya adalah asetat. Kemudian yang level ketiga adalah pabrik terpasang komersial, yang ungu adalah pabrik dalam negeri, yang kemudian yang kelima ini adalah 5-6 adalah pabrik metil asetat dari luar negeri. Begitu. Kita sudah ada datanya, sekarang kita tinggal eksekusi. Ini data lengkap ya, data umum. Oke, data yang harus dilengkapi. Data yang harus dilengkapi. Oke, selanjutnya hal yang selanjutnya yang teman-teman lakukan apa? Teman-teman lakukan proyeksi kebutuhan. 1, proyeksi kebutuhan. Nah, ini sejatinya teman-teman tinggal lakukan proses regresi linear begitu ya, progres regresi linear dari data yang sudah mendapatkan. Jadi kalau kita punya Excel, kita bikin add chart saja begitu ya teman-teman, seperti halnya contoh. Jadi saya contohkan satu saja untuk bikin chartnya. Insert sini chart. Kita pakai yang scatter, jadi saya lebih suka pakai scatter. Jadi insert chartnya pakai yang titik-titik ini ya teman-teman, scatter. Ini bisa dipilih salah satu sih sebenarnya. Saya lebih suka pakai yang nomor 2. Ini sebenarnya hanya subjektif saja, tetapi teman-teman bisa pakai scatter. Saya pakai scatter, lalu di dalam scatter ini nanti kalian pilih select data. Klik kanan dulu, terus select data, dikasih add, nanti dikasih series name. Berarti ini impor metil asetat.
sumbu X-nya adalah tahun ya, teman-teman. Jadi sumbu X-nya adalah tahun, sedangkan sumbu Y itu adalah besarnya impor. Oke, tinggal kita oke kan. Maka ini adalah data impor metil asetat yang sudah kita proyeksikan gitu ya. Kita sudah bikin persamaan garisnya. Saya defaultkan, jadi nanti teman-teman akan membuat seperti ini untuk impor, ekspor, produksi dan konsumsi. Tetapi karena produksinya ini sama 150 semua, maka kan nanti linear terus lurus ya, maka dia tidak akan ada persamaan garisnya. Jadi produksi akan di tahun 2000 ke depannya pun juga akan sama di 150.000. Jadi keempatnya dibuat antara impor, ekspor, produksi, konsumsi. Karena produksinya ini sama angkanya, maka teman-teman tidak perlu melakukan pembuatan grafik, karena nanti insya Allah sama di 150.000 proyeksi di tahun 2030 ini. Begitu. Oke, kita masuk ke sini. Ini adalah beberapa proyeksinya, Dik. Jadi setelah nanti dapat data ya, dapat data garis ini, kalau saya nanti ini untuk aplikasi teman-teman pada saat bikin laporan penelitian ya, grid line di dalam grafik itu dihilangkan sebetulnya. Di sini hilang. Lalu judul ini juga hilang. Tapi yang harus ditambah itu adalah legend, bukan legend sih. Titel dari horizontal dan titel dari vertikal. Ini juga harus ada, begitu teman-teman. Jadi di sini adalah impor, misalnya ini dalam ton, begitu ya, dia dalam ton. Kemudian di sini adalah tahun. Jadi adalah grafik yang resmi, begitu ya, resmi berdasarkan aturan, berdasarkan kalau misal teman-teman ingin bikin jurnal. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, lalu apa yang kemudian teman-teman lakukan setelah bikin garis? Teman-teman bikin trendline-nya dan persamaan garisnya. Teman-teman akan tahu berapa persamaan garisnya. Ini diklik, klik kanan. Jadi yang kalian klik adalah garisnya ya, Dik ya. Yang garis biru ini. Kemudian klik kanan. Kemudian add trendline. Add trendline. Gitu. Nah, add trendline nanti akan ada menu barnya, jadi linear diklik, kemudian di sini ada display equation dan display R square. Jadi ini kita klik. Oke, sip. Nah, ini adalah persamaan garis dari grafik tersebut. Nah, persamaan garis memang biasanya default-nya dalam E ya. Jadi 9029X min 1E 10 pangkat 8. Nah, ini kan masih kurang jelas, maka kita bisa lakukan simplifikasi angkanya. Jadi dari sini kita bisa klik kanan nih, terus format trendline label. Format trendline label ini kategorinya kita klik number, sudah, nanti dia langsung akan berubah sendiri. Jadi 10 pangkat minus 8 tadi itu angkanya berapa? Angkanya pasnya adalah yang ini. Gitu. Nah, R kuadrat ini nanti menandakan menandakan kesesuaian errornya. Jadi kalau semakin datanya semakin bagus, maka R kuadratnya semakin mendekati 1. Jadi ini cukup baik begitu ya, cukup baik data linearisasinya di 0,96. Itu tidak terlalu signifikan untuk kita tahu ya teman-teman. Kalau untuk R kuadrat di sini yang penting kita sudah memproyeksikan berdasarkan data real yang ada di sini, begitu yang ada di sini. Seperti itu caranya. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Oke, belum ada ya. Kita lanjutkan. Oke, di sini adalah grafik-grafik yang sudah saya buat.
untuk impor, ekspor, dan konsumsi. Nah, di sini kemudian apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman kemudian tadi dari data di PPT adalah setelah tahu persamaan garisnya, teman-teman masukkan datanya, begitu ya, masukkan data tahunnya. Ini kan ceritanya pengen tahu di tahun 2030 ya. Maka ini penyelesaiannya saya sudah buat di sini. Jadi penyelesaian. Oke, jadi yang pertama tadi teman-teman akan tahu menghitung proyeksi kebutuhan metil asetat di tahun 2030. Jadi kita akan gunakan metode supply demand ya, supply demand ya tadi. Kita tahu bahwa dari persamaan garis yang sudah kita buat grafiknya, ada impor sekian, persamaan garisnya, ekspornya sekian, konsumsinya sekian, produksinya yang kita nggak perlu karena nanti langsung bakalan 150.000 di tahun 2030, maka kita ngitung dari persamaan garis ini nih, kita masukkan X-nya 2030 untuk tahu berapa sebetulnya data impornya gitu ya. Jadi 49.028,66 kita kali 2030 dikurangi 98.483.654,63. Kita masukkan apa adanya. Sama halnya untuk ekspor, kita masukkan angkanya, kemudian sama halnya untuk konsumsi. Jadi seperti itu untuk menghitung proyeksinya. Jadi kita tambahkan, kita substitusi X ke 2030. Jadi di sini didapatkan angka bahwa supply begitu ya, supply teman-teman impornya adalah 1 juta, bentar. Ya, 1 juta sekian ton, kemudian ekspornya di 130 sekian ton, produksinya 150.000 dan konsumsinya ada di 1.700.000 sekian ton begitu. Nah, selanjutnya apa yang teman-teman lakukan ini, kemudian kalian akan hitung tadi, analisis supply demand. Analisis supply demand itu kita akan plotkan begitu, Dek. Apa saja yang merupakan supply, apa saja yang merupakan demand. Tadi, apa saja yang merupakan supply, teman-teman masih ingat? Apa saja supply, muatan supply? Apa saja muatan demand? Ada yang masih ingat? Ayo, baru aja dijelasin tuh. apa namanya konsumsi penyusun supply, apa penyusun demand? Supply-nya impor dan produksi. Ya, Rafika. Terus kalau demand apa, Dek? Konsumsi sama ekspor. Ya, betul. Masih ingat. Jadi supply itu adalah impor dan produksi, sedangkan kalau demand adalah ekspor dan konsumsi. Nah, ini tinggal kita tambahkan ya. Jadi supply-nya adalah impor dengan produksi, kita jumlah, sedangkan demand-nya adalah ekspor dan konsumsi, kita jumlahkan. Nah, proyeksi kebutuhan atau peluang kapasitas begitu ya. Jadi di sini saya tuliskan proyeksi kebutuhan. Kita geser sini aja. Ini adalah saya bold, saya kasih merah. Itu pengurangan demand dikurangi supply ya, teman-teman. Jadi di sini jangan lupa ini demand kita kurangi dengan supply-nya. Demand kurangi supply-nya. Sini hijau. Oke. Jadi di sini kita kurangi 1.800.000 sekian, kita kurangi 1.100.000 sekian, sehingga jadi 638.000 sekian ton.
gitu ya. Nah, lalu kemudian kita sudah dapat poin yang pertama, yaitu proyeksi kebutuhannya. Proyeksi kebutuhannya ternyata ada di sini, 638.874,35 ton. Lalu apa yang kemudian teman-teman lakukan? Ini kan lumayan cukup besar ya, jadi dia tidak negatif, dia juga tidak kecil, maka punya potensi. Jadi ini tandanya adalah ada potensi di sini, ada potensi yang cukup baik, begitu ya, cukup baik untuk mendirikan metil asetat di tahun 2030. Karena angkanya cukup besar. Besar di situ. Oke, jadi selanjutnya karena di sini positif, maka kita lanjutkan masuk ke proyeksi yang kedua, analisis yang kedua, yaitu terkait dengan ketersediaan bahan baku tadi. Ketersediaan bahan baku, caranya ada teman-teman akan menghitung berdasarkan reaksi, begitu ya, reaksinya. Jadi teman-teman harus lihat stoikiometrinya dulu, stoikiometri dari reaksi. Jadi dari reaksi. Saya hitung yang hijau. Ini semoga pentap saya bagus ya. Karena kan esterifikasi, jadi oke, tidak bisa soalnya. Oke, jadi kan reaksi esterifikasi dari CH3OH dan CH3COOH menjadi CH3 begitu ya, metil asetat. Jadi kan dari etanol, kemudian kita tambahkan asam asetat, kemudian sama dengan metil asetat gitu ya, metil asetat plus air, ini kan dia satu ya, untuk koefisiennya kan satu begitu teman-teman. Jadi teman-teman akan membutuhkan perbandingan koefisien yang kita lihat dari perbandingan reaksinya. Jadi kan 1 mol metanol versus dengan 1 mol asam asetat, sehingga kita bisa tahu berdasarkan BM-nya, begitu ya, berdasarkan BM-nya. BM dari etanol adalah 32, sedangkan CH3COOH itu BM-nya adalah 60 kg. Sehingga dari sisi massa, begitu ya, dari sisi massa bahan baku, metanol yang akan kita reaksikan itu adalah 32 kg, dan asam asetat yang akan kita reaksikan itu adalah 60 kg. Jadi sekitar 2 banding 1, begitu ya, 2 banding 1 nanti perbedaan bahan bakunya di sini. Nah, lalu kemudian seperti apa Bu yang akan kita lakukan di sini? Nah, kita tadi dapat data, begitu ya, kita dapat data dari di sini, data penghasil pabrik tadi, bahwa metanol totalnya 800.000, sedangkan asam asetat totalnya 1.300.000. Maka selanjutnya kita bisa tuliskan di sini. Nah, kita tinggal menghitung. Jika kemudian kita ingin habiskan 2 banding 1, maka ketersediaan metanolnya adalah yang 6.500, sedangkan asam asetatnya adalah 1.300. Kalau misal kita ingin memaksimalkan asam asetatnya. Kalau misal kita ingin memaksimalkan metanolnya kan kurang ya bahan bakunya, karena dia perbandingannya adalah 1 banding 2. Kalau misal kita memaksimalkan 800.000, maka otomatis kita membutuhkan asam asetat di minimal 1.600. Tetapi karena kemudian asam asetatnya ini tidak mencukupi, maka kita balik yang kita akan maksimalkan produksi memaksimalkan ketersediaan bahan bakunya adalah asam asetatnya, yaitu yang 1.300.000 ton. 1.300.000, maka metanol adalah 6.500 ton, begitu ya, 6.500 ton. Jadi di sini
dengan adanya analisis ini, maka kita bisa range begitu ya, dengan kita punya data bahan baku 650.000 dan 1.300.000, dan ternyata peluang kapasitasnya di 638, maka peluang kapasitas setelah dianalisis ke ketersediaan bahan baku, setelah dianalisis di level yang kedua, dia tetap di 638, sama dengan pembahasan sebelumnya. Begitu ya, sama dengan pembahasan sebelumnya. Jadi di sini yang ingin saya tampilkan juga bahwa peluang kapasitas itu juga akan menjadi peluang kapasitas setelah meninjau nih ya, setelah mengkaji ketersediaan. Oke. Ya, jadi gitu. Jadi peluang kapasitas setelah kemudian mengkaji ketersediaan bahan bakunya, dia tetap, karena bahan bakunya masih cukup memadai begitu ya, masih cukup mengcover. Dia bisa mengcover 650, ini masih mengcover 638. Jadi di sini catatannya bahan baku masih mengcover begitu ya, mengcover produksi 100%. Karena bahan baku lebih besar daripada proyeksi kebutuhan ya, proyeksi kebutuhan. Gitu teman-teman, itu untuk list yang kedua. Nah, kita langsung sekarang masuk ke yang bagian yang ketiga, yaitu terkait dengan studi kapasitas terpasang pabrik komersial. Tadi di sini kita tahu bahwa peluang kapasitasnya masih di 638.000 begitu ya, Dek. Nah, sedangkan untuk penghasil untuk kemudian pabrik metil asetat yang di Indonesia dan luar negeri gitu ya. Ini karena saya modifikasi di akhir, di sini saya kopikan dulu. Di sini. Oke. Di sini kita tadi punya data yang ini. Itu. Nah, apa yang kemudian teman-teman akan lakukan begitu ya, teman-teman akan perbuat dengan data ini adalah teman-teman cari range kapasitas produknya begitu ya, range kapasitas produknya. Jadi range kapasitas pabrik ini teman-teman akan lihat dari yang mana yang minimal, yang mana kemudian maksimum terpasangnya. Oke, jadi di sini kita dapatkan range kapasitas ya, range kapasitas minimum terpasang, kapasitas terpasang komersial minimal, begitu, dan kemudian kapasitas terpasang komersial maksimal. Itu dia ada di yang mana, begitu ya, yang di yang berapa. Ini kita kasih biru aja. Oke. Oke. Yang minimal dilihat dari sini adalah 20.000 ya, kemudian yang maksimal itu ada di 100.000 begitu ya, 100.000 ton. Nah, itu Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa ada pengkerucutan potensi, pengkerucutan potensi, begitu ya, pengkerucutan potensi karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa data kapasitas terpasang komersial itu nanti sangat mempengaruhi referensi, gitu ya, akan sangat kita bisa menggunakan itu sebagai referensi untuk menentukan bahwa memang pabrik itu tuh jelas untung begitu, Dek, dan kita tidak spekulatif untuk mendirikan pabrik yang terlalu besar atau terlalu kecil kapasitasnya, sehingga memang membutuhkan referensi terkait dengan data kapasitas terpasang. Jadi dari sini kita bisa lihat, Dek, bahwa dengan adanya proyeksi kebutuhan yang cukup besar di 638.000, kemudian ketersediaan bahan baku yang cukup mengcover, tetapi di sini kapasitas terpasang pabriknya ini tidak bisa mengcover sampai di 638. Karena apa? Karena maksimalnya hanya di 100.000 ton.
setiap tahun. Nah, itu yang bisa saya sampaikan begitu teman-teman, bahwa kapasitas terpasang pabrik ini yang sudah, apalagi yang sudah terpasang secara komersial, itu nanti sangat menandakan begitu ya, sangat menandakan adanya potensi ekonomi yang sudah teruji begitu. Jadi dari sini akhirnya kita bisa simpulkan bahwa kapasitas pabrik metil asetat di tahun 2030 adalah di range 20.000 sampai 100.000 ton saja begitu ya. Ini adalah hasil kesimpulannya. Nah, ini sangat beragam begitu teman-teman, sangat beragam begitu ya. Jadi kesimpulannya saya tulis di sini, kesimpulan. Ya. Gitu. Jadi hasil terkait dengan kesimpulan kapasitas pabrik itu nanti sangat tergantung dari hasil perhitungan nomor 1 teman-teman, hasil dari perhitungan nomor 2 teman-teman, dan nomor teman-teman begitu. Jadi ini kebetulan yang membuat adalah yang nomor 3 ya. Jadi nomor 1, nomor 2 dia mempertahankan proyeksinya, tetapi di nomor 3 dia mengkerucut. Tetapi nanti ada beberapa kasus begitu, Dik. Ada juga kasus yang semisal nih, ini kita lihat ya, proyeksi kebutuhan, kemudian bahan baku, kemudian nanti terpasang minimal, kemudian maksimal. Oke, semisal di sini ada satu kasus tadi kayak contoh kita tadi kan 630.000 ya. Kemudian bahan bakunya 650.000, di sini 20.000 dan di sini maksimal 100.000. Maka kesimpulan yang diambil teman-teman akan pakai range kapasitasnya di minimal maksimal adalah di 20.000 dan 100.000. Ini adalah untuk contoh soal kita. Ini ya, ini untuk contoh soal. Nah, tapi ada juga nih kasus tertentu nih, misal di proyeksinya adalah, saya lebih suka dikasih koma ya, biar kelihatan. Oke, jadi semisal proyeksinya ada 500.000. Bahan bakunya di sini 300.000. Lalu kapasitas terpasangnya di 440.000 dan sampai 350.000. Nah, ini kira-kira kalau semisal nanti dihitung ada kasus nih, teman-teman punya proyeksi kebutuhan pabrik di suatu bahan tertentu, dia 500.000 begitu deh. Kemudian bahan bakunya di 300.000. Kemudian kita tahu bahwa kapasitas terpasangnya adalah di 40.000 sampai 350.000, maka teman-teman bisa melakukan kesimpulan berapa untuk kapasitas terpasangnya, minimal berapa, maksimal berapa. Kalau di posisinya yang A. Posisinya yang A itu yang membuat lebih ciut begitu ya, adalah 2 faktor, yaitu bahan baku dan kapasitas terpasangnya. Kalau di kasus A ini, maka hal yang akan teman-teman lakukan atau teman-teman pilih kapasitasnya, range-nya berapa ribu sampai berapa ribu. Mungkin ada yang mau usul, silakan. Dia dari range berapa sampai range berapa untuk kesimpulan kapasitasnya. 40.000 sampai 250.000 mungkin, Bu. 40 sampai 250. Oke. Iya, mungkin. Di sini betul ya. 40.000 betul, tetapi maksimalnya teman-teman bisa lakukan 250 boleh, tapi atau enggak bisa memaksimalkan bahan bakunya di 300.000. Jadi maksimalnya di 300.000 ya, karena bahan bakunya mengcover semuanya. Tapi kalau misal nanti kemudian teman-teman ingin pakai 250 juga enggak masalah, karena dia masih di cover jumlah bahan bakunya gitu ya. Oke, sip. Lalu satu lagi, jika kemudian proyeksi kebutuhannya kita dapatkan 120.000 teman-teman.
Kemudian di 20.000 saja. Jadi butuhnya besar, tapi bahan baku yang ada di Indonesia itu nggak terlalu banyak. Nah, kapasitas minimal terpasangnya itu ada di 20.000 dan 350.000 juga. Nah, kira-kira berapa kemudian ini kapasitasnya yang terpasang? Yang kita bisa ambil kesimpulan, minimalnya berapa, kemudian maksimalnya berapa? Kalau kayak gini, berarti minimalnya tetap di kapasitas terpasangnya ya 20.000. Tetapi maksimalnya, karena di sini proyeksi kebutuhannya 120.000 dan bahan bakunya mengcover semuanya, tetapi kapasitas terpasang maksimal produknya di 350 terlalu jauh, maka maksimal di sini adalah 120.000. Begitu ya, 120.000. Oke, insya Allah mungkin ada satu data lagi. Jika semisal dua-duanya mengcovernya sedikit. Jadi semisal nih kebutuhannya 100.000, lalu bahan bakunya kemudian kapasitas minimalnya 10.000 dan kapasitas maksimal terpasangnya di 50.000. Nah, ini kalau seperti ini teman-teman, berapa kapasitas rancangannya? Jadi kan butuhnya terhitung besar, diciutkan sama bahan bakunya, diciutkan lagi sama kapasitas terpasangnya. Maka kapasitas terpasang yang akan teman-teman harus rancang, ini yang minimal tetap di 10.000 dan maksimalnya tetap di 50.000. Begitu. Karena kalau semisal kita pasang sama-sama 100.000, dia agak terlalu jauh dari range kapasitas terpasangnya ya, yang sudah ada, jadi di 50.000. Jadi tetapi dari bahan baku dia aman, maka kita bisa pasang di 50.000 ton per tahun. Begitu teman-teman. Jadi cukup banyak potensi begitu ya, banyak akan teman-teman jumpai pada saat besok teman-teman bikin TA khususnya, yang mana memang hasil proyeksi yang sudah kita coba hitung itu nanti sangat dipengaruhi kapasitas rancang ini berdasarkan bahan bakunya dan kapasitas terpasang minimalnya. Jadi kalau semisal bahan bakunya sangat mengcover, dia lebih tinggi dari proyeksi kebutuhan bahan baku, berarti yang akan sangat mempengaruhi hanya kapasitas terpasangnya. Tetapi kalau semisal nih bahan bakunya juga lebih rendah daripada proyeksi kebutuhannya, dan mana juga kapasitas terpasangnya juga sangat lebih rendah, maka kapasitas terpasang yang akan teman-teman rancang juga sangat mempertimbangkan kapasitas terpasang minimal dan bahan bakunya. Begitu. Jadi di sini bisa mungkin dijadikan gambaran begitu ya, Dik ya. Jadi nanti insya Allah teman-teman akan menjumpai beberapa kasus begitu untuk hal teman-teman nanti mencari kapasitas proyeksi kapasitas pabrik besok pas di TA. Nah, ini kebetulan contoh soalnya cukup ideal begitu ya. Contoh soal yang saya berikan dia cukup ideal, yang mana memang proyeksi kebutuhan di cover oleh bahan baku dan kemudian tidak idealnya hanya di kapasitas terpasangnya. Yang mana nanti kapasitas terpasangnya jadi hanya bisa mengcover di bagian kapasitas yang akan dirancang, hanya mengcover di kapasitas terpasangnya. Gitu. Oke, insya Allah seperti itu teman-teman untuk menentukan kapasitas menentukan kapasitas pabrik dari berbagai permasalahan analisis berdasarkan supply demand. Oke, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Mungkin minggu depan kita lanjutkan ke MSDS ya, karena lumayan cukup krusial juga dan waktunya belum cukup teman-teman, jadi kita akan lanjutkan minggu depan. Oke, mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan bagaimana caranya menghitung analisis supply demand
Ini saya kasih warna, semoga teman-teman bisa jauh nanti lebih mengerti begitu ya. Nanti saya akan share PDF-nya saja ya. Nanti kalian bisa belajar lebih lanjut. Nanti saya akan buat beberapa kelompok di satu kelas ini, walaupun cuma 15 orang, untuk mencoba latihan menentukan kapasitas pabrik. Jadi teman-teman akan mencoba mencari data impor, data ekspor, data produksi, konsumsi, data kemudian pabrik penghasil bahan baku, kemudian data penghasil kapasitas terpasang produk secara komersial, lalu kemudian coba teman-teman proyeksikan seperti ini, begitu ya, analisis seperti ini, agar untuk menentukan berapa toh kapasitas pabrik di tahun 2030, begitu ya. Karena dia ideal, di sini sudah 2022, maka 8 tahun ke depan gitu. Insya Allah itu, Dek, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Minggu depan kita akan bahas soal MSDS ya. Oke. Error pentap saya. Oke, kalau tidak ada berarti kita bisa akhiri untuk kuliah kita pada pagi hari ini.